perkenalkan, nama saya Falina Bila Mahtal, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tas siaga bencana. Mohon disimak ya. Letak geografis Indonesia di dataran khatulistiwa dengan morfologi yang beragam, dari dataran rendah sampai pegunungan tinggi, menyebabkan Indonesia termasuk negara yang paling rawan terhadap bencana loh. Berdasarkan UNISDR atau United Nations Strategy for Disaster Reduction, nah Indonesia ini menduduki peringkat tertinggi ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gempa bumi. Nah, maka dari itu kesadaran setiap masyarakat untuk mengetahui terhadap tanggap darurat bencana dinilai sangat penting. Kenapa? Nah, agar sewaktu-waktu jika terjadi bencana, maka diharapkan setiap penduduk, khususnya remaja seperti kita, tahu apa yang harus dilakukan. Dan setidaknya jika kita lebih tanggap bencana, hal tersebut dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana tersebut. Nah, harapannya setelah saya mempresentasikan ini, kita dapat lebih tahu tentang bagaimana hal dasar yang dilakukan untuk tanggap darurat bencana, khususnya di tingkat keluarga, seperti di rumah masing-masing. Nah, dari tadi saya terus-terusan menyebutkan kata bencana, tapi apa sih pengertian dari bencana itu sendiri? Pengertian dari bencana adalah sebuah rangkaian atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan manusia loh teman-teman, sehingga bencana ini dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan hingga dampak psikologis. Nah, penyebab bencana itu ada 3, yaitu dari faktor alam, non-alam, dan manusia. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di dalamnya mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, apa sih pengertian dari bencana alam? Bencana alam itu adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa, longsor, gunung meletus, dan tsunami. Nah, sedangkan bencana non-alam sendiri pengertiannya adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non-alam seperti wabah penyakit. Nah, yang terakhir ada bencana sosial. Bencana sosial pengertian dari bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik antar kelompok atau komunitas dan teror. Selama ini mungkin untuk sebagian masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana daripada kegiatan sebelum bencana. Padahal apabila teman-teman ketahui, jika kita memiliki perhatian terhadap kegiatan sebelum bencana, kita dapat lebih meminimalisir potensi bahaya atau kerugian yang mungkin akan timbul ketika terjadi bencana, khususnya bencana alam. Nah, secara umum dalam kegiatan manajemen bencana terdapat 3 kegiatan, yaitu pada kegiatan pra-bencana, lalu kegiatan saat bencana, dan kegiatan pasca bencana. Namun, kegiatan pada tahap pra-bencana ini banyak dilupakan, padahal kegiatan pada tahap pra-bencana ini sangat penting karena merupakan modal dalam menghadapi kejadian pada saat bencana serta kejadian pada saat pasca bencana. Nah, kegiatan saat terjadi bencana banyak dilakukan seperti kegiatan berupa penyelamatan korban dan harta benda serta evakuasi pengungsian. Sedangkan pada kegiatan tahap pasca bencana berlangsungnya proses seperti perbaikan kondisi sarana dan prasarana maupun perbaikan kondisi masyarakat. Nah, pada tahap perbaikan kondisi masyarakat, rehabilitasi dilakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah bencana. Nah, rehabilitasi masyarakat juga tidak hanya pada rehabilitasi fisik saja, namun juga rehabilitasi psikis. Biasanya kondisi psikis yang terjadi itu adalah seperti ketakutan, trauma, dan depresi. Setelah mengetahui manajemen bencana, kita main dulu yuk teman-teman sebentar ke negeri Jepang. Nah, pada hasil survei di Jepang, pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji pada tahun 1995 menunjukkan bahwa presentasi korban selamat disebabkan oleh diri sendiri
sebesar 35%, sedangkan anggota keluarga 31%, orang lain sebesar 30,6%, tim SAR sebesar 1,70%, dan hal lain-lain sebesar hanya sebesar 0,90%. Nah, berdasarkan ilustrasi yang saya paparkan, sangat jelas bahwa faktor yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri nih teman-teman, untuk menyelamatkan diri dari ancaman resiko bencana. Nah, dasar kesiapsiagaan bencana merupakan hal yang akan mendorong proses penyadaran dalam peningkatan kemampuan diri sendiri. Nah, proses penyadaran tersebut berguna agar setiap orang dapat memahami resiko dan mampu mengelola ancaman serta berkontribusi baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dari ancaman bahaya bencana. Nah, di sini teman-teman pasti tahu kan siapa sosok kartun yang ada di layar? Iya, Dora. Nah, Dora ini selain identik dengan rambutnya yang pendek dan berponi, dia juga selalu membawa ransel. Dora selalu membawa ransel karena ia suka berpetualang, dan di dalam ranselnya itu terdapat barang-barang penting seperti peta dan peralatan lainnya yang pastinya membantu si Dora di saat hal-hal tertentu. Nah, kita juga jangan mau kalah nih teman-teman sama si Dora yang selalu siap sedia membawa tas ranselnya. Ada pepatah yang bilang bahwa sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku untuk kita agar mempersiapkan diri menyiapkan semua kelengkapan saat bencana tiba, baik bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan sejenisnya. Nah, alat atau barang kelengkapan bencana dimasukkan ke dalam tas. Nah, tas ini punya nama nih teman-teman, namanya adalah tas siaga bencana. Nah, tas perlengkapan bencana ini dapat menjadi hal paling dasar untuk kesiapsiagaan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun untuk keluarga. Nah, apa sih definisi tas siaga bencana? Tas siaga bencana itu adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila suatu bencana atau kondisi darurat terjadi. Nah, mengapa harus siap tas siaga bencana? Ya, untuk mengantisipasi kebutuhan ketika terjadi bencana sebelum bantuan datang sekitar 72 jam saat terjadi bencana. Nah, jenis tas ini lebih baik tas ransel ya teman-teman, dan tempat yang ideal dianjurkan diletakkan pada tempat yang mudah diakses dengan cepat seperti dekat pintu keluar rumah atau pintu kamar. Seperti itu teman-teman. Di dalam tas siaga bencana, perlengkapan apa saja sih yang perlu disiapkan? Nah, ada beberapa perlengkapan yang harus tersedia pada saat terjadinya bencana, seperti alat P3K, peluit, ada lampu senter, dokumen penting, pakaian, minuman dan makanan, powerbank atau pengisi daya, serta foto keluarga. Barang-barang yang tadi saya paparkan itu harus tersedia di dalam tas siap siaga bencana. Jika teman-teman ingin menambahkan sesuai kebutuhan teman-teman dan keluarga juga boleh kok. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan, semoga dapat menjadi bekal untuk teman-teman lebih peduli terhadap tas siaga bencana. Nah, siaga bencana ini dimulai dari kita dan keluarga agar kita selamat. Ayo teman-teman, mari kita tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung saja ya teman-teman. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mempresentasikan tentang tas siap siaga bencana, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman, dan saya akan mencoba menjawabnya. Mohon disimak ya. Nah, pertanyaan pertama nih dari teman kita yang bernama Aulia Nur Hakiki. Apa fungsi dari sistem peringatan dini bencana untuk kesiapsiagaan bencana? Nah, pastinya sistem peringatan dini ini adalah suatu mekanisme yang sangat penting untuk kesiapsiagaan masyarakat yang mempunyai 4 fungsi. Nah, fungsi yang pertama ini untuk memberitahukan
secara cepat potensi atau ancaman hingga terjadinya bencana. Nah, untuk fungsi yang kedua ini dari sistem peringatan dini untuk merespon secara cepat dan tepat terhadap potensi atau ancaman saat terjadinya bencana. Dan fungsi yang ketiga ini memiliki fungsi untuk membantu evakuasi penyelamatan penduduk dengan lebih cepat. Dan untuk fungsi yang keempat ini, yang terakhir, pastinya itu untuk mencegah ya dan mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Nah, seperti itu kira-kira jawabannya Aulia. Semoga jawaban dari pertanyaan yang Aulia berikan dapat dan jawaban yang saya telah sampaikan dapat Aulia mengerti. Terima kasih Aulia sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Salsabila Jana. Salsa bertanya, pada presentasi dijelaskan bahwa kesiapan prabencana itu termasuk mitigasi. Nah, dalam mitigasi adakah hal penting yang dapat dilakukan? Jika ada hal penting seperti apa? Pertama-tama, saya akan mencoba menjawab pengertian dari mitigasi itu sendiri. Apa sih mitigasi? Nah, mitigasi ini adalah suatu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun seperti penyadaran, peningkatan kemampuan pemahaman menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini dilakukan pastinya bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Nah, ada nih 4 hal penting yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana. Yang pertama, tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Yang kedua, dilakukannya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dapat dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana itu terjadi. Dan yang terakhir, dilakukannya penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana itu sendiri. Nah, seperti itu Salsabila Jana. Semoga jawabannya tersampaikan dengan baik dan Salsabila Jana dapat mengerti. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Elisa Julianti. Elisa bertanya, pada tas siaga bencana kan identik disiapkan di dalam rumah. Bagaimana apabila kita sedang berada di luar rumah? Tas siaga bencana ini memang merupakan persiapan dasar untuk warga yang tempatnya ditaruhnya di dalam rumah ya, karena tempat keluarga berkumpul. Namun dengan begitu manfaat dari tas siaga bencana ini tidak berkurang sama sekali. Nah, walau memang kita atau teman-teman banyak melakukan aktivitas di luar rumah gitu. Seperti contohnya kita sering sebelum pandemi sering berada di kampus untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, jika orang tua kita kerja, pastinya orang tua kita juga menghabiskan waktu di kantor. Nah, itu kan aktivitasnya itu banyak di luar rumah. Nah, namun jika berada di luar rumah dan saat di luar rumah itu terjadi bencana, kita hanya cukup menyelamatkan barang-barang yang penting menurut diri sendiri, seperti misalnya handphone dan pengisi daya. Karena kan memang handphone kita sendiri itu tidak bisa jauh-jauh dari handphone. Pastinya handphone itu berada di dekat kita, dan pengisi daya juga tentunya juga tidak jauh lah di sekitar kita. Jadi jika terjadi bencana, teman-teman bisa cepat mengambil barang tersebut gitu. Nah, lebih bagus kalau kita bisa membawa barang lain yang juga sama pentingnya dengan HP dan pengisi daya tadi. Nah, fungsi dari tas siaga bencana ini untuk saudara atau keluarga yang memang sedang berada di rumah. Nah, setidaknya jika mereka mempersiapkan dan membawa tas siaga bencana, dari mereka nanti kita yang berada di dalam rumah dapat saling berkomunikasi untuk bertemu di titik kumpul jika terjadi bencana gitu. Nah, dengan begitu tas siaga bencana akan tetap dapat kita rasakan manfaatnya. Seperti itu ya Lisa. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari Elisa. Terima kasih sudah bertanya.
Nah, selanjutnya pertanyaan keempat dari Nur Fadia Rahma. Fadia bertanya, mengapa selama ini dikatakan masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana daripada kegiatan sebelum bencana atau prabencana? Nah, yang pertama, apa penyebab masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana? Pastinya karena pembiasaan. Nah, kenapa dibilang karena pembiasaan? Mungkin kita terbiasa melihat sesuatu hal yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian korban jiwa yang dilakukan oleh tim SAR. Nah, rasanya sangat mudah untuk sekarang itu untuk mengakses media sosial untuk melihat bagaimana kegiatan pasca bencana dilakukan dibandingkan dengan kegiatan sebelum bencana. Nah, hal itu sebenarnya baik karena dengan begitu kan kita dapat menimbulkan sikap simpati serta empati gitu terhadap sesama. Namun kurangnya itu adalah sedikitnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Nah, mungkin kita sadar bahwa apa yang sedang terjadi, misalnya terjadi bencana alam, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menimpa kita juga. Namun kita kurang sadar gitu terhadap penanggulangan dan antisipasi sebelum bencana itu terjadi. Nah, jarangnya mendapatkan penyuluhan juga bisa menjadi penyebab kurang siaganya kita. Nah, sebenarnya sekarang juga informasi sangat mudah untuk didapatkan gitu. Namun memang harus lebih informasinya itu harus lebih digencarkan lagi gitu, edukasi tentang kesiapsiagaan bencana ini. Nah, saya punya cerita sedikit. Jadi waktu sekolah menengah atas, waktu SMA kelas 11 ini sekitar tahun 2018 lah, itu terjadi gempa di sekolah. Nah, gempanya itu berasal dan kebetulan kelas saya itu di pojok di lantai 3. Nah, kami semua panik. Nah, saat panik ini pada lari gak karuan gitu, semeraut. Gak taunya nih di tangga ada satu siswa yang jatuh terkilir dan akhirnya keadaan kakinya itu patah atau terkilir gitu, saya lupa. Nah, dari sini kan kita bisa belajar gitu kalau penyuluhan tentang prabencana ini tuh di ruang lingkup keluarga maupun sekolah dan masyarakat itu penting karena dengan mendapatkan beberapa pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana dapat mengurangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya tadi gempanya mungkin tidak sampai merusak sarana prasarana sekolah, namun akibat karena kepanikan diri sendiri, keadaan yang semeraut, jadi malah menyebabkan korban luka seperti itu. Terima kasih Fadia telah bertanya. Sampai juga di pertanyaan terakhir dari Taskia Rahma. Taskia Rahma bertanya, alat apa saja yang dapat digunakan untuk sistem peringatan dini bencana? Nah, yang pertama itu dan pastinya kita tahu bahwa ada alat yang paling sederhana, yaitu kentongan. Nah, kentongan ini masih dapat berfungsi untuk sistem peringatan dini bencana. Biasanya jika ada bencana, kepala warga atau kepala suku biasanya akan membunyikan kentongan. Nah, selanjutnya juga teknologi yang sudah dipakai itu ada yang namanya early warning system. Nah, early warning system ini biasa dipakai untuk peringatan dini bencana tsunami, dan ada juga yang dipakai untuk seperti peringatan dini bencana longsor. Jadi, fungsi dari early warning system ini untuk longsor dapat mengidentifikasi jika terjadinya pergerakan tanah. Seperti itu Taskia. Semoga jawaban dari pertanyaan yang telah Taskia sampaikan terjawab. Terima kasih telah bertanya. Cukup sekian jawaban dari pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Semoga jawaban yang telah saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian.
Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.